Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal biologi yang sering muncul pada UTBK. Nah, yang perlu adik-adik ketahui, soal UTBK biologi itu biasanya jumlah soalnya sebanyak 20 soal. Jadi, untuk mendapatkan skor maksimal, setidaknya adik-adik harus menjawab 12 sampai 18 soal dengan betul. Nah, kali ini kita akan membahas soal mengenai metabolisme. Nah, metabolisme di sini ini tentang enzim ya. Jadi, pernyataan yang benar mengenai inhibitor non-kompetitif pada enzim. Jika adik-adik mendapati soal yang seperti ini, maka adik-adik harus ingat kembali konsep mengenai bagaimana cara kerja enzim. Nah, di sini ada kata inhibitor ya. Inhibitor itu artinya adalah zat penghambat. Artinya dia menghambat kerja enzim. Inhibitor ini ada dua, yang pertama adalah inhibitor kompetitif dan yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Kompetitif ini artinya dia bersaing dengan substrat untuk memperebutkan sisi aktif enzim, sedangkan yang non-kompetitif itu dia tidak bersaing dengan substrat, tapi dia menyebabkan substrat tersingkir. Nah, di sini yang perlu adik-adik pahami terlebih dahulu adalah bagaimana enzim bekerja. Nah, bisa diperhatikan pada gambar yang berwarna ungu ini adalah enzim, yang berwarna biru ini adalah substrat. Kemudian lekukan yang ada di sini ini kita sebut sebagai active site atau sisi aktif enzim. Nah, sisi aktif enzim ini adalah tempat di mana substrat ini akan menempel. Jadi, substrat ini yang akan bereaksi itulah yang akan menempel pada bagian sisi aktif enzim. Nah, artinya apa? Sesuai dengan cara kerja enzim, bahwa enzim itu hanya bisa bekerja dengan substrat yang tepat ya. Jadi kalau misalnya substratnya di sini bentuknya segitiga, maka enzim sisi aktifnya juga bentuknya segitiga. Apabila substrat yang akan menempel segi 4, maka enzim bentuknya segi 4. Jadi kalau misalnya bentuknya tidak sesuai, maka tidak akan terjadi reaksi ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang kompetitif. Inhibitor kompetitif ini dia bersaing dengan substrat untuk memperebutkan sisi aktif enzim. Jadi akibatnya apa? Inhibitor kompetitif ini dia akan memblokir sisi aktif enzim sehingga substrat yang harusnya terikat itu tidak bisa terikat karena adanya inhibitor kompetitif. Nah, inhibitor kompetitif ini dia menyerupai dengan bentuk substrat. Jadi bentuk substratnya misalnya akan terikat segi 4, maka inhibitor kompetitif juga ini bentuknya menyerupai segi 4. Akibatnya apa? Dia bersaing dengan substrat untuk berebut sisi aktif. Nah, karena adanya perebutan sisi aktif, maka substrat ini akan tersingkir. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan yang non kompetitif di sini dia akan berikatan dengan enzim pada bagian yang bukan sisi aktifnya. Jadi adik-adik bisa lihat di sini ya, ini adalah bagian sisi aktif enzim. Tapi ternyata kita perhatikan inhibitor kompetitif ini dia menempel pada bagian yang bukan sisi aktif. Nah, akibatnya apa? Karena dia menempel pada bagian yang bukan sisi aktif dari enzim, maka ini akan mengubah bentuk sisi aktif enzim. Jadi bisa diperhatikan di sini yang tadinya bentuk sisi aktifnya di sini lurus, sekarang dia jadi bengkok. Akibatnya apa? Dengan bengkoknya sisi aktif ini, maka substrat yang bersangkutan tidak bisa terikat pada sisi aktif. Jadi artinya substrat juga akan tersingkir karena dia tidak bisa berikatan dengan sisi aktif enzim. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya pilihannya yang mana yang paling betul. Bagian A. Di sini dia mengatakan bahwa dia melekat pada sisi aktif dan mengubah sisi aktif. Nah, kalau dia non-kompetitif, dia tidak melekat pada sisi aktif ya. Jadi artinya pernyataan ini salah. Kemudian bagian B, melekat pada substrat sehingga menghalangi kerja enzim. Nah, bagian B ini salah. Kenapa? Karena dia bilang melekat pada substrat. Yang betul itu dia tetap melekat pada enzim, cuma dia melekat bukan pada bagian sisi aktif. Jadi artinya jawaban B juga salah. Bagian C, menghambat sisi aktif agar tidak berikatan dengan substrat. Nah, menghambat sisi aktif ini kurang tepat juga ya, menghambat sisi aktif, karena di sini di inhibitor non kompetitif sama sekali dia tidak menghambat sisi aktif, dia cuma mengubah bentuk sisi aktif karena dia menempel pada bagian lain. Jadi otomatis di sini jawaban C juga salah. Bagian D,
melekat pada bagian yang bukan sisi aktif dan mengubah sisi aktif. Nah, sekarang kita lihat di sini inhibitor non kompetitif dia menempel pada bagian yang bukan sisi aktif. Akibatnya di sini terjadi perubahan sisi aktif. Nah, jadi artinya jawaban yang paling betul di sini adalah jawaban D. Ya, karena di sini sesuai ya bahwa dia melekat pada bagian yang bukan sisi aktif dan mengubah sisi aktif, sehingga karena adanya perubahan sisi aktif maka substrat akan tersingkir. Kemudian yang bagian E mengubah sisi aktif sehingga menurunkan energi aktivasi. Ini salah ya, karena pengubahan sisi aktif itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan energi aktivasi. Jadi jawaban yang paling betul adalah D. Oke, semoga adik-adik bisa paham ya dengan penjelasan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jika ada yang kurang jelas, silakan adik-adik bertanya melalui kolom komentar. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.